Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Indika Maulana dengan NIM 1062359. Saya dari program studi Hukum Tata Negara kelas 3A. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pidana yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Muhammad Aiman SH MH. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 3 yang berjudul Pemidanaan. Penggunaan istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana untuk pengertian yang sama. Sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan pidana, pemberian pidana, dan hukuman. Soeharto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibuat atau dibebankan kepada orang lain yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Ruslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atau delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik itu. Istilah hukuman, yang merupakan istilah umum dalam konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Pada dasarnya, pidana dan tindakan adalah yang sama, yaitu berupa penderitaan. Adapun tujuan pemidanaan. Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenaran. Dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindakan pidana. Tentunya hak penjatuhan pidana dan alasan pembenaran pidana serta pelaksanaan tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya. Patut diketahui bahwa tidaklah semua filsuf atau pakar hukum pidana sepakat bahwa negaralah yang mempunyai hak untuk melakukan pemidanaan. Hal ini dapat terlihat jelas pada pendapat Hazelwinkel Suriga yang mengikrari sama sekali hak pemidanaan ini dengan mengutarakan keyakinan mereka bahwa si penjahat tidak boleh dilawan dan lawan musuh tidak boleh dibenci. Pendapat ini dapat digolongkan sebagai bentuk negativisme, di mana para ahli yang sependapat dengan Suriga tersebut menyatakan hak menjatuhkan pidana sepenuhnya menjadi hak mutlak dari Tuhan. Ada juga teori pemidanaan. Yang pertama ada absolut atau Fagellantist Toirian. Aliran ini mengajarkan dasar daripada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menentukan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan. Yang kedua ada relatif Van Dol Taurien. Dalam ajaran ini, yang dianggap sebagai dasar hukuman dan pemidanaan adalah buku Vergelding. Akan tetapi tujuan dari pidana itu, jadi aliran ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu. Artinya, teori ini mencari manfaat dari pemidanaan. Yang ketiga, ada Vereenigings Theorien. Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dan tujuan pemidanaan. Yang keempat ada teori absolut atau teori pembalasan.
Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak atau teori imbalan, dan teori ini lahir pada akhir abad ke-18 menurut teori-teori absolut ini. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tanpa tawar-menawar. Yang kelima, ada teori relatif atau teori tujuan. Teori ini menurut penulis merupakan suatu bentuk negasi terhadap teori absolut. Walau secara historis, teori ini bukanlah suatu bentuk penyempurnaan dari teori absolut, yang hanya menekankan pada pembalasan dan penjatuhan hukuman terhadap penjahat. Yang keenam, ada teori gabungan. Teori gabungan ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukuman masyarakat. Ada jenis-jenis pemidanaan. Jenis-jenis ini, yang pertama ada pidana pokok atau main punishment. Yang kedua ada pidana tambahan atau additional punishment. Ada juga bentuk pemidanaan. Bentuk pemidanaan ini atau hukuman merupakan konsekuensi hukum yang dijatuhi kepada seseorang terbukti bersalah melakukan tindakan pidana. Berikut beberapa bentuk pemidanaan yang dijumpai. Ada penjara, denda, percobaan, pelayanan masyarakat, pengasihanan, dan kematian. Selain itu ada juga bentuk hukuman lainnya seperti pencabutan hak, pembatasan kebebasan, dan pemulihan. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.